Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum membahas kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi publik di kantor KIP Jakarta. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan dalam audiensi ini, kedua lembaga membahas tentang tata cara mengelola data dan informasi yang ada di KPU secara umum. Termasuk poin yang dibahas yaitu terkait ijazah Capres dan Cawapres yang sempat masuk daftar informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik. Karena kami ini kan punya banyak sekali data, punya banyak sekali informasi, keseluruhannya bagaimana pengelolaan PPID, pengelolaan data dan informasi ini bisa lebih baik, makanya kita datang ke KIP untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran dan juga mendapatkan perspektif dan masukan dari teman-teman KIP. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro mengatakan akan menyamakan persepsi dengan KPU terkait daftar informasi publik yang dapat dikecualikan. Penyamaan persepsi dilakukan dengan mengacu pada standar layanan informasi publik atau SLIP milik KIP. Persepsi antara badan publik dengan publik, antara badan publik dengan Komisi Informasi Pusat selaku pengampu dari keterbukaan informasi, kadang-kadang memang persepsinya ini beda gitu loh ya. Nah, ini yang kita, karena ini ada tadi ya kondisi khusus, makanya kami akan membahas juga secara khusus nanti. Sebelumnya KPU telah membatalkan keputusan KPU tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres, termasuk persoalan ijazah sebagai informasi yang tidak terbuka untuk publik. KPU mengatakan pembatalan dilakukan karena adanya evaluasi internal, di mana KPU juga mendengarkan masukan dari masyarakat. Kementerian Keuangan bersama Badan Anggaran DPR RI menyepakati kenaikan target defisit dalam RAPBN tahun 2026 yang semula 638,8 triliun menjadi 689,1 triliun rupiah. Usai rapat bersama Kemenkeu di gedung DPR Kamis 18 September, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan kenaikan target tersebut diperlukan untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan transfer daerah. Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48, kita sepakati bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR menjadi 2,68. Artinya defisitnya menjadi yang awalnya 638.807 triliun menjadi 689.147,9 triliun. Meski target defisit mengalami kenaikan, Menteri Keuangan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, karena menurutnya kenaikan tersebut memang diperlukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan pun berjanji pihaknya akan terus berhati-hati dalam mengelola anggaran. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa namanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Adapun total belanja dalam revisi RAPBN tahun 2026 yang semula 3.786,5 triliun rupiah naik sebesar 56,2 triliun rupiah sehingga menjadi 3.842,7 triliun rupiah. Sementara itu, target pendapatan negara juga mengalami kenaikan sebesar 5,9 triliun rupiah atau yang semula sebesar 3.147 triliun rupiah menjadi 3.153,6 triliun rupiah. Pemerintah Kota Bogor kembali melanjutkan program tebus ijazah bagi siswa tidak mampu di tahun 2025. Program ini menargetkan 1.428 ijazah yang akan ditebus dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah di Kota Bogor. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin memastikan program yang sudah berjalan selama 4 tahun ini dapat menjadi bukti bahwa uang rakyat kembali untuk rakyat. Ia mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu warga yang ijazahnya masih ditahan karena tunggakan biaya.
Subsidi yang diberikan yaitu 3 juta rupiah untuk SMA dan 3,5 juta rupiah untuk SMK dan MA. Jika nominal tunggakan lebih besar, orang tua siswa dapat mencicil sisa pembayaran langsung pada sekolah. Itu uang rakyat kembali ke rakyat. Masyarakat yang sekolahnya udah lulus 4 tahun, nggak punya ijazah, hari ini bisa ditebus. Dan sekarang DPRD bersama Pemkot masih istiqomah di anggaran terakhir di 5 miliar untuk tembus ijazah masyarakat tidak mampu ya, yang sempat ditahan di sekolah. Nah kemarin kita launching